Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Pada video ini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya aplikasi Winbox itu bisa berjalan di Linux. Seperti yang kita ketahui, atau kalian lah yang belum mengerti, gitu ya kan? Winbox itu merupakan sebuah software yang diciptakan oleh MikroTik, perusahaan MikroTik, untuk berjalan di satu OS saja, yaitu OS Windows, atau dirancang untuk OS Windows. Lalu apakah bisa berjalan di Linux? Jawabannya bisa, tapi membutuhkan alat tambahan. Untuk itu kita masuk ke terminal. Kenapa kita masuk ke terminal? Karena kita ingin menginstal alat tambahan itu, yaitu nama WAN. Kita ketik sudo apt install WAN. Apa itu WAN? WAN merupakan sebuah alat bantu yang memungkinkan sebuah aplikasi yang hanya bisa berjalan di salah satu OS atau Windows itu bisa berjalan di Linux. Itu. Nah, di sini WAN sudah terinstall. Lalu untuk melihat apakah WAN sudah benar-benar terinstall gitu, kita cukup ketik WAN saja. Nah, ketika kalian mengetik WAN lalu kalian enter, lalu munculnya seperti ini, maka tandanya itu si WAN sudah terinstall gitu. Lalu di sini saya coba menginstal Winbox. Nah, kita install di situs resmi dari MikroTik. Lalu kita klik Winbox. Saya pilih yang 64 bit. Kita klik, lalu otomatis ke install sendiri. Nah, di sini sudah terinstall. Coba kita vlocation. Nah, kok bentuknya seperti ini sih? Kok bentuknya tidak seperti logo Winbox? Ya, karena ini di Linux gitu. Makanya, kenapa kok formatnya exe itu? Karena Winbox itu hanya bisa berjalan di Windows. Ketika kita install di Linux, maka formatnya akan jadi exe. Exe itu adalah, secara biar kalian mudah dipahami, itu exe merupakan formatnya di mana sebuah file hanya bisa berjalan atau bisa dijalankan itu di Windows saja gitu. Kalau kita install di Linux itu, maka formatnya itu exe. Coba kita klik dan munculnya seperti ini. Ya, karena kita tidak bisa menjalankannya di Linux itu. Lalu untuk menjalankannya, kita cukup klik kanan. Ingat ya, di CD Downloads. Di CD Downloads kita klik kanan. Lalu kita klik Open in Terminal. Nah, di sini kita sudah masuk di CD Download atau change directory. Kita ketik ls atau list, atau untuk melihat daftar-daftar sebuah file yang terinstall di CD Downloads gitu. Setelah itu kita ketik WAN. Kita salin saja. Lalu kita paste. Kenapa disalin atau di copy? Karena untuk menghindari typo gitu. Kalau kita typo itu tidak bisa berjalan. Contohnya seperti ini. Misal kita tidur nih, kita cuman mengetik Winbox tik X saja. Ketika kita enter dan file not found gitu.
Makanya harus benar-benar benar-benar plak-tiplak bahasanya gitu lah guys, harus sama persis gitu. Nah, lalu kita enter dan yaps, Winbox bisa berjalan di Linux teman-temanku. Contoh lain di sini saya sudah menginstal Rufus. Rufus itu sebuah aplikasi untuk melakukan bootable yang hanya bisa berjalan di Windows atau benar-benar dirancang untuk Windows. Lalu untuk menjalankannya kita openin terminal sama kita ls wis, lalu kita ketik wine, kita salin ya, kita salin. Setelah itu kita paste, enter, dan yaps, Rufus bisa berjalan di Linux teman-teman semuanya. Jadi kesimpulannya yaitu untuk menjalankan sebuah aplikasi Windows di Linux gitu ya kan, kita butuh alat tambahan yang bernama Wine gitu. Wine merupakan sebuah alat bantu yang memungkinkan sebuah aplikasi yang dirancang untuk OS Windows itu bisa berjalan di Linux gitu. Yap, sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian mudeng ya, kalian paham dengan pembahasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata yang salah, saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.